Kita semua punya batin. Tapi banyak dari kita yang tidak memahami apa itu batin, tidak mengenal dirinya sendiri. Kalau manusia tidak bisa mengenal dirinya sendiri, di mana dia akan menemukan kedamaian? Karena kedamaian kan tidak ada di mana-mana, ada di diri sendiri. Tapi bagaimana kita bisa ketemu kedamaian kalau kita belum mengenal diri kita sendiri? Ya, apa itu diri? Tidak ada diri. Ya, tapi kita punya batin. Kita punya batin. Apa itu batin? Nah, ini harus kita pahami. Kalau kita sudah paham, nanti mudah bagi kita untuk menata batin, mengelola batin kita. Batin ada 4: pikiran, kesadaran, perasaan, memori, ingatan. Lu kita punya pikiran ya? Punya pikiran belum ada? Ada. Punya pikiran? Iya. Punya kesadaran? Iya. Punya perasaan? Iya. Punya memori? Iya. Itulah batin. Tapi tinggalkan perasaan, tinggalkan memori, karena ini cuma imbas. Dia imbas dari pola pikir, dia imbas dari kesadaran. Perasaan cuma imbas. Kalau Anda bisa mainkan dua ini, nanti perasaan Anda bisa tentukan. Anda yang menentukan. Ya, dia kan cuma imbas saja. Kalau perasaan sudah bisa Anda tentukan, isi hati Anda bisa tentukan. Nggak mungkin ada orang waras tapi ingin menyimpan bala dalam hatinya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada orang sehat waras tapi ingin menyimpan duka dalam batinnya, nggak mungkin. Nggak mungkin ada orang sehat, orang waras tapi simpan masalah dalam hatinya, nggak mungkin. Ya, tapi banyak orang waras tapi nggak waras. Nah, karena dia tidak mengenal batinnya dengan baik. Di sini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal batin Anda dengan baik, agar Anda tahu bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Ya, kalau kita sudah bisa mencintai diri sendiri, mudah bagi kita untuk mencintai orang lain. Gampang. Jadi kita bicara batin, mau Anda di keseharian, mau Anda meditasi, mengenal batin itu penting. Pikiran, kita semua punya pikiran. Ya, kalau bahasa saya, pikiran itu pandai mengada-ngada. Betul nggak? Beda dengan kesadaran. Kesadaran itu apa adanya. Betul ya? Ada kan kesadaran cuma tahu, tapi pikiran kadang-kadang so tahu. Udah so tahu, pengen tahu terus. Pertanyaan saya, Anda ingin hidup apa adanya atau ingin hidup mengada-ngada? Apa adanya? Ingin hidup apa adanya. Selama ini mengada-ngada atau apa adanya? Mengada-ngada. Yang bikin masalah itu karena kita sering kali mengada-ngada. Nggak apa adanya, itu udah kita. Ya. Apa salah Bante kita mengada-ngada? Nggak salah, kalau baik nggak masalah. Tapi ada perhatian ya. Apa yang kita pikirkan itu kadang-kadang bikin kita senyum, apa bikin kita manyun, apa bikin kita merengut. Ya. Kebanyakan kita mikir bukan bikin kita bahagia, tapi bikin kita menderita. Ya. Tapi kalau kita kembangkan lagi, kalau kita tidak bahagia, itu yang salah pikiran atau yang mikir? Yang mikir. Berarti pikiran nggak salah ya? Ya. Makanya rubahlah cara Anda berpikir, rubahlah pola pikir. Pikiran mah nggak ada masalah. Ya. Kalau kita sudah bisa merubah cara berpikir, maka semuanya akan baik-baik saja. Nggak ada yang salah dalam hidup ini. Nah, makanya Pandai bilang mengenal batin itu penting. Kalau Anda sudah bisa seperti itu, Anda akan keluar dari perbedaan, pasti. Anda akan keluar dari itu. Karena Anda sudah bisa mengarahkan pikiran Anda ke arah yang Anda inginkan. Semua orang pasti pengen bahagia. Nggak ada orang lain pengen, saya nggak berarti saya pengen menderita aja. Ampun, nggak ada. Ya, kalau Anda sudah bisa seperti itu, Anda bisa mengarahkan pikiran Anda. Bukan Anda jadi budak pikiran, tapi Anda jadi pengendali pikiran Anda. Ya, tapi kalau bahasa Bante tadi, hidup senang nggak cukup. Banyak orang hidup cuma pengen cari senang.
Ya maaf ya, kalau kata-kata Bante ini mungkin ada halus kasar, tapi enggak, ini apa adanya. Bante ingin bicara apa adanya. Ya, enggak apa-apa, pahit, mesti dibicarakan. Dan itu harus didengar. Karena yang pahit kadang-kadang bisa jadi obat. Ya, kebanyakan manusia hidup kalau menurut Anda ingin cari senang atau cari tenang? Cari senang. Tenang. Kalau hewan-hewan hidup pengen cari senang atau cari tenang? Senang. Apa bedanya? Sama, ada bedanya. Secara umum kita dan hewan ini, ya. Kalau menurut Anda, mungkin nggak hewan-hewan itu kepikir pengen cari tenang, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin nggak kepikir hewan-hewan itu pengen tenang. Mungkin hewan juga punya perasaan. Ya. Bisa nggak hewan-hewan tenang? Hewan banyak tenangnya. Ya. Hewan banyak tenang. Saya cerita kepada Anda bahwa untuk masalah tenang kita kalah sama hewan. Ya, tapi untuk kasus-kasus tertentu, ini contoh, biar Anda percaya kalau untuk bicara tenang kita kalah sama hewan. Saya pernah tinggal di satu tempat, tempatnya sepi sekali di hutan, tinggal sendirian. Ketika saya datang ke situ, saya benar pur sendirian. Tapi minggu berikutnya saya dapat hadiah 5 ekor bayi anjing. Induknya bawa ke kolam putih saya. Dia pikir saya suaminya. Saya tanggung jawab. Aduh, saya dibawa 5 ekor anak anjing bingung saya. Di kolam putih saya masih bayi, kalau malam nangis. Pakai nyepi jadi rame. Udahlah, saya rawat anjing itu ya. Ibunya juga rawat. Lama-lama anak anjing saya tumbuh. Ketika dia mulai remaja, mulai bisa jalan, anjing saya mulai menunjukkan kelebihannya dibanding umat-umat yang datang. Ya, karena ketika saya tinggal di hutan ada umat yang datang mengunjungi saya, bimbel. Ketika anak anjing saya umurnya udah 2 bulan lebih, saya pikir dia sudah mandiri. Anak anjing saya dari ekor, yang jantan ada 3, yang betina 2. Kalau malam, kalau dia mau tidur, dia nggak pernah bilang ke saya, Bante, saya tidur di samping Bante, boleh? Enggak. Dia cari tempat sendiri. Umurnya 2 bulan setengah anak anjing saya. Dan anjing saya bisa tidur dengan nyenyak. Tapi kadang-kadang ada tamu minum. Tamunya laki-laki, dewasa, mereka bawa senjata, bawa bola. Tapi kadang-kadang kalau tidur maunya dekat saya. Kenapa orang yang manusia yang dewasa, laki-laki bawa bola, ketika mau tidur maunya dekat saya, kenapa? Enggak tenang kawasan. Belum tidur aja enggak tenang kawasan. Kenapa dia mau dekat saya? Karena takut. Takut apa? Takut sesuatu, mungkin babi hutan, mungkin setan. Itu orang ketika tidur, ya, dia mau tidur apa mikir? Nah, ketika tidur dia mikir. Masalahnya mikirnya yang jelek-jelek. Saya bilang kalau mikir ketemu bidadari 7, baru tidurnya pules. Tapi anak anjing saya ketika tidur, dia tidur tanpa berpikir. Ya, anak anjing nggak pernah mikir kita betul-betul bagaimana ya. Ya kita kalau ketemu setan bagaimana? Tahu enggak? Anak anjing saya berani sekali. Ketemu babi hutan dia gonggong, ketemu setan dia gonggong. Tapi manusia belum ketemu setan udah dibilang setan. Iya, itulah pikiran. Itulah pikiran. Sepanjang Anda masih main pikiran, tinggal di tempat paling indah sekalipun nggak ada indahnya. Ya, mereka bilang hutan itu serem, hutan itu begini-begini. Pas saya datang ke situ, kok tempat segini indah kok dibilang serem? Ya, saya bilang, kok tempat segini bagus dibilang serem? Apa yang serem? Jadi kalau menurut Anda, serem itu ada di mana? Di pikiran. Indah itu ada di mana? Pikiran. Jadi tergantung siapa itu. Tergantung pikiran. Tergantung pikiran, tergantung mikir. Tergantung kita mikir. Tapi itu kan cuma sebatas tenang. Saya bisa tenang tinggal di hutan walaupun saya masih berpikir. Bisa? Ya. Bante, aku ada pertanyaan tentang tenang sih. Oke. Kadang kita tenang kan maka bahagia kan. Kadang ada rasa tergiur gitu.
Kalau ada ketagihan pengen tenang gitu, itu gimana ya? Nggak mungkin bisa lagi. Kalau makan boleh nambah. Kalau tenang, diinginkan, kalau bisa semua orang itu tenang semua. Gampang. Tenang itu bukan dengan keinginan. Tenang itu dengan pelepasan. Ya. Kalau kamu ingin tenang, hentikan keinginan. Ya. Berarti kemarin buka kelas meditasi. Berarti terima kasih satu pelajaran sendiri. Jangan hidup dengan keinginan. Hiduplah dengan kenyataan. Ya, itulah kehidupan orang-orang meditasi. Jangan hidup dengan keinginan. Kalau keinginan diikuti minta lagi, diikuti minta lagi, nggak ada ujungnya. Ya. Kalau berarti bilang, kalau kamu ingin tenang, hiduplah dengan kenyataan. Ya. Terimalah kenyataan sebagaimana adanya. Jangan lari dari kenyataan. Ya. Kita sering lari dari kenyataan. Nah, kita kadang-kadang suka memaksakan kenyataan harus begini, harus begini, harus begini. Dan kita kadang-kadang suka ingin menentukan kenyataan. Nggak bisa. Ya. Buat saya tenang itu, bicara tentang tenang itu bukan bicara tentang keinginan, tapi bicara tentang pelepasan. Ya, seperti saya hidup saya adalah hidup tentang pelepasan. Tidak ada yang saya kejar dalam kehidupan kita juga. Saya sudah bilang cukup, sudah terima kasih. Saya sudah punya segala-galanya dalam hidup. Ya. Kenapa saya bilang saya sudah punya segala-galanya? Saya pernah bilang semua keinginan saya sebagai manusia sudah saya dapat. Ya, bukan berarti saya super power, enggak. Anda mau enggak agar keinginan Anda bisa tercapai? Pak sesuatu sebenarnya? Pak Suryadi pengen keinginannya bisa tercapai. Semua keinginannya pengen tercapai. Mau? Kalau mau saya kasih manfaat. Kalau Pak Suryadi mau semua keinginan tercapai, tentang Pak Suryadi. Jangan banyak keinginan. Saya terus terang Pak Suryadi, saya nggak perlu banyak lagi ini. Saya sudah perlu banyak bersyukur. Dan saya merasa sesuai dapat semua. Ya. Karena apa yang tidak saya ingat itu saya bisa dapat dari orang. Ini semua saya dapat dari pelepasan, dari ketulusan. Ya. Saya bergaul dengan orang, saya berusaha tulus. Ya. Saya berbuat sesuatu kepada orang, saya berusaha lepas. Nggak ada pamrih dari apa itu yang saya lakukan. Ya. Itu modal besar saya. Dan modal itu saya pakai ketika saya meditasi. Saya berusaha tulus, saya berusaha lepas. Saya nggak minta apa-apa sama Buddha, saya nggak bisa minta apa-apa sama Dewa. Ya. Dan saya berusaha tulus. Dan ketika saya meditasi, saya lepas. Apa yang saya alami, saya lepas. Apa yang saya alami, saya lepas. Apa yang saya alami, saya lepas. Ini namanya kita nanti pembersihan karma. Yang asalnya saya mau bicara sama Suryadi, karma buruk bisa dikurangi, bisa. Bagaimana caranya? Misalnya kita dimaki-maki orang, itu karma buruk bukan? Bisa jadi besar nggak? Kalau marah jadi besar, balas jadi besar. Nah, bisa dikurangi nggak? Bagaimana caranya? Biarin. Anjing menggonggong ke villa, menggonggong. Ambil batu, jangan. Anjing menggonggong ke villa. Kalau kita ingin mengurangi karma buruk, pas saat itu kita terima karma buruk, terima. Saya ingin jadi Buddha. Jangan marah, jangan lawan, begitu aja. Ya. Nah kalau bisa begitu nanti asik. Itu yang pertama. Itu baru oh ya ada suhu. Bentar. Ada suhu mau masuk.